Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 mata kuliah ergonomi. Kami di sini akan membahas tentang Naos lifting equation. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Aisyah Amelia, Fadila Dwi, dan ada juga Nada Adinda. Pokok bahasan yang kami akan bahas pada kali ini ialah yang pertama pendahuluan, yang kedua model Naos lifting equation, yang ketiga ada recommend, weight limit, dan lifting index, dan yang keempat yang terakhir ialah contoh soalnya. Oke, lanjut ke yang pertama yaitu pendahuluan. The National Institute for Occupational Safety and Health atau yang disingkat dengan NIOSH adalah lembaga riset yang mendalami masalah kesehatan dan keselamatan kerja di Amerika. Naos lifting equation adalah metode praktis yang diperkenalkan dan dikembangkan NIOSH sebagai alat evaluasi aktivitas manual lifting task menurut kajian dasar, biomedikal, psikologikal, dan psikofisial. Manual lifting task adalah aktivitas kerja manual mengangkat benda untuk dipindahkan ke arah vertikal dengan cara menggenggam dengan kedua tangan. Jika tidak dilakukan dengan ergonomi, maka dapat menimbulkan keluhan muskuloskeletal seperti low back pain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model Naos lifting equation. Yang pertama ada single task, yaitu lifting task yang berjumlah satu jenis dan hanya terbagi satu lokasi tujuan pemindahan frekuensi serta rata waktu pemindahan yang sama. Yang kedua adalah multiple task, yaitu lifting task yang lebih kompleks, bervariasinya jumlah objek hingga rata waktu pemindahannya. Kemudian terdapat pengertian dari recommended weight limit atau bisa kita sebut dengan RWL. RWL merupakan rekomendasi batas beban Naos lifting yang dapat diangkat oleh manusia tanpa menimbulkan cedera. Berikut adalah rumus RWL. RWL sama dengan LC kali HM kali VM kali DM kali AM kali FM kali CM. Beberapa istilah untuk menghitung RWL diantaranya H yaitu jarak horizontal antara beban dengan pekerja, V jarak vertikal antara lantai dengan pegangan, D jarak lintasan dari tempat awal ke tempat yang dituju, A. Sudut putar pada saat memindahkan beban, F. Frekuensi dan durasi dari pengangkatan, dan C. Klasifikasi pegangan tangan. Berikut tabel FM dan CM. Nilai FM dan CM ditentukan dari tabel ini. Klasifikasi kopling dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu bagus, sedang, dan jelek. Dikatakan bagus apabila kontainer dengan desain optimal seperti box, peti kayu, dan lain-lain, dan juga memiliki pegangan yang nyaman. Lalu dikatakan sedang apabila kontainer dengan desain optimal tetapi tidak ada pegangan atau objek tidak beraturan. Dan dikatakan jelek apabila kontainer dengan desain kurang optimal atau objek tidak beraturan, berukuran sangat besar, sulit untuk dipegang, pinggirannya runcing, licin, dan lain-lain. Jika perhitungan RWL telah dilakukan, langkah selanjutnya dilakukan perhitungan LI. LI atau lifting index adalah perhitungan sederhana terkait risiko cedera yang dapat diakibatkan karena pengangkatan beban. LI ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: berat beban per RWL, di mana LI lebih dari 1, maka aktivitas lifting tersebut berisiko terjadinya LBP. Bila LI kurang dari 1, maka aktivitas lifting tersebut tidak berisiko terjadinya LBP. Contoh soal, pada bagian produksi di CV GMS Bangkalan, banyak pekerja yang mengalami keluhan dan nyeri di bagian lengan bawah, lengan atas, dan punggung. Dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap 5 orang pekerja yang bertugas memindahkan botol yang sudah terisi dengan volume
19 liter yang tidak ada pegangan botolnya. Nah, pengangkatan tersebut dilakukan sebanyak 43 kali per jam atau 0,71 per menit. Maka, berapa hasil RWL dan LI untuk 5 orang pekerja tersebut? Selanjutnya diketahui tabel origin dan destinasi untuk nilai H, P, D, dan A. Di situ ada nilai LC 23 kg, volumenya 19 liter, berat bebannya itu 19 kg, FM-nya 0,75, dan CM-nya 0,90. Setelah diketahui nilai H, P, D, dan A, lalu kita menghitung nilai HM, PM, DM, dan AM dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, berikut adalah hasil dari rumus tersebut, nilai HM, PM, DM, dan AM yang sudah ada tertera di tabel. Berikut hasil perhitungan RWL dan LI, di mana 5 orang pekerja tersebut LI-nya lebih dari 1, yang berarti mereka melebihi batas beban minimal yang disarankan oleh NIAS. Saya akan menjelaskan perhitungan menggunakan the NIOSH Lifting Equation Calculator. Pada menu utama terdapat 2 pilihan, dan di sini kita langsung klik Calculate LI or CLI. Mari kita isi data sesuai dengan contoh soal yang sudah kita bahas, dan di sini kita menggunakan data pekerja pertama. Mengisi task name dengan menjawab soal kelompok 6. Lalu untuk seek control kita klik yes karena kita memiliki data destination. Selanjutnya mengisi data origin dan destination. Kelompok telah menyediakan data yang sudah diubah dari cm menjadi inch. Dapat dilihat di samping video. Mari kita isi mulai dari horizontal. 20 inch, 16 inch. Lalu yang vertikal 28 inch dan 8 inch. Asimetri 18 derajat. Destination-nya 0 derajat. Selanjutnya kita sudah mengetahui bahwa berat beban pada soal adalah 19 kg dan diubah menjadi LB yaitu 42. Pada soal didapat FM sebesar 0,71 per menit adalah 0,75, maka didapat F sama dengan 1 lift per min. Untuk durasi kita 2-8 jam. Kita juga sudah mengetahui bahwa kopling pada soal termasuk pur. Langkah selanjutnya klik calculate dan akan keluar hasilnya. Berikut hasilnya, lifting index didapat 2,9. Teman-teman, kelompok sudah membuktikan bahwa perhitungan secara manual atau menggunakan kalkulator hasilnya sama, sehingga teman-teman bisa memilih dari kedua perhitungan ini. Kesimpulannya, nilai lifting index 5 orang pekerja tersebut lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa beban pekerja tersebut terlalu berat. Direkomendasikan yaitu dengan cara menambahkan bangku dan jalur penggelindingan pada bagian akhir ban berjalan, seperti gambar di samping.
Terima kasih ya telah menyaksikan video yang kami buat. Semoga bermanfaat.